And go. Kembali lagi di Porsalang bersama saya yang baru sembuh. Emang yakin lu udah sembuh? Ya pokoknya ini hari terakhir gue udah isoman. PCR? Belum, hari ini kan terakhir gue udah. isoman. Besok baru PCR, tapi gue udah yakin gue sembuh. Dan secara mental gue udah sembuh. Secara fisik gak enak. Mental lu mah sakit mulu, PA. Kagak ada sembuh-sembuhnya mental lu. Maksudnya, wah udah enggak. Ya Allah, sakit amat, begini kali ya, karena saja kau mau mati, itu hari-hari pertama, hari kedua tuh gue sempet kayak gitu, parah, beda banget dengan nah, waktu kemarin kita putus juga bukan rasanya mau mati ya? Kagak cuy, kalau itu bukan mau mati, udah beli tambang gue. Beli tambang? Bodoh amat. Beli tambang apaan sih beli tambang? Itu, no. Beli tambang apaan sih beli tambang? Beli tambang ya elah. Soalnya kalau pakai pistol kan sakit tuh, peluru kan sakit. Cek. Suara gue gimana? Wes cakep cuy. Udah bisa ikutan di Citayam. Nggak bukan, nggak Eko ya? Enggak. Yanto. Kalau Eko itu kayak gini nih kayak Ramayana nih ya 1000. Ini aman suaranya? Aman. Oke. Gimana bang? Selama gua selama gua lagi bertapa di pegunungan Sinabung, mental gue sih bagus ya. Mental aman ya bang ya, sehat ya. Bagus, kagak ada yang gangguin lu ya. Kalau bisa lama lu di rumah gitu, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Jangan. Nanti gue nggak ngedoain lu mati, bukan. Iya, gitu. Tapi gue nggak, nanti nggak ada duit. Dailah masih mikirin duit. Ya duit dipikirin keles pokoknya lah. Makanya. Tahu. Tapi lucu ya, tadi ada salah satu follower gue itu atau follower Porsalang juga yang Porsalang sudah menjadi saluran portal berita MU apa gitu katanya. Karena kita sering memberitakan tentang United gitu ya. Sebenarnya enggak, Porsalang itu tidak bukan underbone-nya MU, bukan. Kita sih tetap berdiri sendiri. Kita itu adalah individu-individu yang merdeka dari jeratan Glazers gitu loh. Merdeka. Cuma kalaupun memang ada beberapa tweet yang memberitakan tentang MU, seperti yang dikatakan orang gitu loh. Seperti yang dikatakan oleh di dalam agama Islam itu balihu anni walau ayat. Sampaikan yang benar walau cuma satu ayat gitu. Jadi kita sebisa mungkin memberitakan hal-hal yang baik gitu loh. Karena kita memang sukanya MU, maka ya otomatis itu terkait MU gitu. Kalau perhatiin kan sekarang kita nggak ada lagi yang beritain tentang Pogba segala macam bla 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 gitu ya. Nggak ada gitu karena seneng banget lo ya. Baik, gitu. Bahkan cederanya Pogba di Juventus juga nggak ada kita bahas gitu loh karena ya itu bukan. Gua aja nggak tahu tadi kalau lo belum sebutin ini. Gitu. Jadi ya begitulah Porsalang. Balihu ani walau ayat. Sampaikan yang benar walau cuma satu ayat gitu loh. Itu apa kencing kuda ya? Enggak cuy. Kan jadi, katanya harus banyak minum jus, vitamin C. Kagak. Ini kencing belalang tempur di depan. Pagi-pagi ditangkap diperasin. Ya. Ya udahlah, ini bingung juga gua. Apa sih yang mau dibahas gitu? Sebenarnya kalau itu jangan dah, gue males. Kalau jujur kalau mau bahas itu mendingan udahan aja nih. Males gue ngebahas yang pemain kagak mau main buat kita, ngotot tetap bersama sama klubnya yang gak bayar gajinya, tapi beli pemain-pemain lain. Itu mau udah tolol luar biasa. Itu udah tolol, jadi ngapain lu ngambil pemain tolol gitu loh. Cuma maksud gua ya di luar itu kita kan nggak tahu juga ya, seperti yang pernah gue sampaikan juga waktu itu di box to box. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Apakah memang mungkin tuh exit strateginya De Jong gitu loh, karena kalau dia keluar ke United gitu, otomatis tunggakan gajinya dia masih nggak dibayar juga sama Barca kan? Ya kan nggak kayak gitu juga kan? Kali. Gue bukan. Gini Pat. Ini put yourself in in an employee position. Iya. Once, misalnya lu ada perusahaan yang berhutang bonus sama lu. Ya? Iya, gue paham. Oke. Takutnya malah lebih susah untuk dapetinnya. Iya. Terus ada perusahaan lain yang mau meng-hire lu gitu loh.
mungkin lu sebenarnya udah nggak kerasa nih di perusahaan lu yang sekarang, karena anjing gue masa karyawan diutangin gitu, terus lu ngelihat kayak bos-bos lu beli mobil baru, liburan ke luar negeri gitu kan, sementara anjing dia masih punya utang lo sama gue terkait bonus 2 tahun terakhir yang belum dibayar, misalnya begitu ya. Tapi kalau misalnya lu pergi, berarti semakin mensahkan bahwa ya udah itu angus aja udah duit gue yang bonus gue 2 tahun gitu, benar kan, bisa begitu. Jadi kalau gue pergi terus gue juga nggak dapat apa-apa, mendingan sekalian aja gue nggak mau pergi, gue tuntut gaji gue supaya apa, bonus gue supaya keluar. Jadi begitu loh, Pet. Gue bukan membela De Jong. Oke. Jadi memang sangat pelik. Itu satu gitu perspektif. Iya, itu satu perspektif gitu. yang jadi bisa diterima. Gitu. Emang lu mau keluar kalau misalnya perusahaan yang masih berutang sama kau? Ya jelas sekarang enggak, gini. Kan? Kalau ya jelas enggak lah. Pasti gue akan tuntut. Mau keluar, kan? Akan tuntut hak gue. Gitu loh. Walaupun cuman misalnya gue bilang, udahlah Pet, kerja sama gue deh Pet, kerja sama gue deh Pet. Pasti gue bilang, enggak deh, aku mau beresin utang dulu. Pasti begitu. Kalau aku sih pasti begitu ya, gitu. Apalagi itu termasuk jumlah yang besar, misalnya yang bonus yang belum mereka bayarkan ke gue, misalnya, gitu loh. Kalau gue sih begitu, Pet. Iya benar. Dari satu perspektif itu memang benar. Itu nggak salah yang lu bilang. Tapi di sisi lain juga gue mikirnya kan De Jong ini kan seorang pemain profesional yang terikat kontrak secara profesional juga. Yang otomatis secara hukum kan, hukum yang berlaku di Katalan sana. Secara legalitas lu masih pegawainya Barcelona gitu loh. Iya. Nah, maksud gue itu kan lu juga pasti punya staff yang khusus untuk mengurus itu kan. Lu punya lawyer dong gitu loh. Jadi seharusnya kenapa nggak lu tinggalin aja biar lawyer lu aja yang ngurusin kayak gitu. Lu nggak mesti ada di situ naruh badan di situ gitu. Ya, cuma balik lagi kalau misalnya gue cabut akan semakin pelik, bisa lebih lama. Bisa jadi agak lebih lama gitu jadi prosesnya jadi, karena lu udah nggak di situ lagi. Gue bukan ngebelain dan gue tahu kan beberapa kasus sepak bola yang ada di negeri Wakanda yang sampai ngajuin ke cas segala macem gitu kan, itu kan bukan satu proses yang pendek gitu loh. Iya. Dan mungkin mereka ngajuin itu karena emang ya udah gue lagi nggak mau main bola lagi kok, gue beresin dulu deh utang gue gitu loh. Jadi gue di sini bukan ngebel. Yang gue salahkan dari United adalah sebenarnya udah ngapain lagi lu kejar, lu stop aja. Nah iya di situ gue setuju banget sama gitu lu. Ini juga jelas-jelas nih pemain gitu loh. Nggak ada niatkannya dan udah jadi jelek nih di media sekarang. Walaupun memang dia nggak ada secara langsung mengatakan apapun. Tapi tetap aja ini beritanya udah jadi jelek banget. Kesannya itu kesannya udah nggak ada lagi pemain lain yang bisa lu kejar selain De Jong gitu loh. Betul gitu loh. Itu jadi membuat sementara lu pengen mengubah image Manchester United menjadi sebuah klub yang baru, yang punya yang menghargai sejarahnya dan kebesarannya. Tapi pada saat yang bersamaan lu mengemis-ngemis satu orang pemain yang jelas-jelas tidak berada di sisi lu. Lain cerita kayak misalnya waktu Sancho, misalnya gue bukan bela Sancho ya, tapi waktu Sancho klub menginginkannya, Sancho juga mengatakan dia menginginkan untuk pindah ke MU. That's a different story. Ini kan udah jelas-jelas seorangnya juga bilang, ya gue lebih prefer tetap berada di Barcelona kan gitu. Jadi sampai bagi gue tuh have a little pride lah, have a little self-confidence. Kalau menurut gue yang di statement De Jong juga nggak salah, Pet. Menurut gue karena nggak salah, iya. Ya gue lebih prefer gue di sini dulu sampai beres utang lo sama gue gitu. Nah itu dia gue bilang. Yang disebut dia juga nggak salah. Gitu loh. Betul. Iya, yang MU-nya ngapain gitu loh. Lu nggak bisa bilang bahwa ya De Jong goblok nih nggak mau main gini. Ya karena ada juga berita yang mengatakan bahwa sebenarnya dia udah ngobrol sama Ten Hag, dia mau main sama Ten Hag gitu kan. Cuma kan the way to things become a reality is very very complicated. Itu loh menurut gua. Jadi harusnya United itu memang udah lu tinggal gitu loh. Karena nggak bagus juga buat pemain lain sebenarnya nantinya gitu. Nah itu lu dia. Lu masih punya problem terkait Ronaldo. Lu masih lu ada masalah, lu masih punya PR terkait Ronaldo nih sekarang gitu loh. Terus sekarang lu menambah satu problem baru lagi gitu loh. It's a sad situation. Iya, it should not be happen gitu loh. Makanya it's a sad situation dalam arti apalagi kita ngelihat ini yang 4 pertandingan friendly yang udah kita lalui Turin ini, lu lihat pemain-pemain muda kita all step up, terus suasana itu terasa banget lah bahwa mereka mereka menjadi satu. Sementara dan itu mereka lagi di Thailand dan di Australia. Sementara menunggu mereka di rumah, masalah internal mereka sendiri dengan Cristiano Ronaldo masih ada. Ya menurut gue juga ini this one also udahlah. Kalau dia mau cabut lah. Nggak usah lu memperkeruh suasana di mana lu lagi memperbaiki keadaan harmonis tim lu. Lo balik-balik ketemu sampai Sir Alex Ferguson, sampai Jorge Mendes, sampai semuanya harus datang ke Carrington untuk
untuk ngurusin satu masalah ini aja bagi gue itu udah lebay, udah berlebihan banget. If he wants to go, enggak. Bagi gue kalau itu memang that should be happen gitu loh. That's the right thing to do. Karena sebagaimana yang kita tahu, kedatangan Ronaldo juga ada andil Sir Alex, kita bisa bilang gitu. Oh iya, jelas. Ini juga maksud gue itu jawabnya untuk menyelesaikan masalah. Menurut gue sih itu the problem is gitu. Still there gitu loh. The problem is still there. Jadi kalau misalnya lu memang betul-betul ETH pengen betul-betul, ya udah I want to make this team. Gue juga pengen Cristiano Ronaldo tetap ada di MU. Tapi bukan berarti kalau dengan kondisi seperti sekarang ini, yang akan mempengaruhi tim yang lain, lu benar-benar jadi anak emas lagi gitu loh. Lu benar-benar dijadikan nomor 1 lagi. Martial kita udah berapa kali ejek-ejek ketika dia lagi jeleknya, kita bilang apaan nih duta jalan kaki apalah semua. Sekarang dia lagi memperbaiki performanya. Oke. Lu bayangin nih orang lagi memperbaiki performa, lagi mentalnya lagi enak-enaknya, oke. Tiba-tiba demi seorang anak emas, ntar nanti dia dicadangin lagi. It will drop him again. It will drop him again, and it will drop yang lainnya juga, seperti Rashford, yang lainnya itu. Apa yang lo bangun selama tour musim ini, walaupun ini just friendly, kata orang, ya ini nggak gampang ngebentuk gelingnya ini gitu loh. Nah sekarang balik lagi ke Cristiano Ronaldo, ada lagi masalah, belum lagi De Jong, belum lagi ntar nanti balik lagi netizen yang mempertanyakan tentang kaptensi lah apa nih semua, kenapa kita harus ngambil back lagi Lisandro untuk sementara apakah kaptennya mau diganti. Ini akan menciptakan sebuah masalah baru lagi. Kenapa? Tapi satu yang gue perhatiin cukup oke ya so far United ini under Ten Hag ya, gimana tidak ada berita buruk yang mencuat dari tim itu sendiri. Yes, paham karena udah dicabut. Karena 6 sama 14 sudah nggak ada. Jadi nggak ada lagi narasumber kondisi tim gitu ya. Tidak ada tuh misalnya statement misalnya Ten Hag yang mengeluhkan pemainnya mungkin lack of focus apa segala macam. Correct me if I'm wrong, tapi nggak ada tuh berita kayak gitu yang dijual saat ini. Berita yang dijual ini adalah berita De Jong sama ya Ronaldo doang. Tapi terkait tim nggak ada tuh sama sekali gitu. Gue justru bahkan si Ten Hag sendiri tidak pernah mengeluarkan statement terkait Ronaldo dan De Jong. Correct me if I'm wrong gitu. Setahu gue nggak ada ya gitu. Dan itu oke loh gitu loh. Ya. Itu oke loh. Gue baca di mana ya kemarin? Bukan baca, gue nonton di MUTV. Gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba MUTV gue dapat layanan gratis tahun. Jadi gue sempat nonton lah salah satu The Debate dengan Wes Brown ya. Dia sama salah satu jurnalis di situ. Yang mengatakan bahwa ETH ini memang bukan kekuatan dia itu bukan di media conference atau menyampaikan berita-berita. That's not his strong suit katanya kan. Strong suit-nya ETH ini adalah melatih. Dia adalah seorang coach. Betul-betul seorang coach. Jadi dia bukan cuma manajer, tapi memang lebih senang melatih di lapangan gitu. Tipikal manajer yang doyan di antara pemain-pemainnya. Jadi his strongest suit is to coach dan bukan untuk berbacot. Dan ini bagi gue dalam hati gue waktu dengar itu, ini ya oke, strength suit-nya dia dekat sama pemain, tapi ya minusnya nanti ya melihat netizen Manchester United seluruh dunia. Ntar nanti tiba-tiba kenapa nggak ada ngomong, kenapa takutnya nanti dia pas waktu ada kekalahan dia nggak bisa jawab dengan benar yang diharapkan apa nanti jadi masalah lagi nggak? Gitu, kan? Enggak. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu ya, kalau kayak gitu. Tapi gue juga jadinya ngerti, kenapa dulu dia begitu dekat sama pemain-pemainnya waktu di Ajax. Kalau memang ternyata dia memang dan terbukti selama di pre-season juga ya, bahwa dia tuh ngelatih, dia bahkan nggak ada di press conference pre-game-nya kan, dia berada di lapangan bersama pemain-pemainnya. Gue ngerti sekarang kenapa dulu pemain-pemain itu dekat banget sama dia dan sayang banget sama dia. You're part of the group. You're not just there untuk ngatur-ngatur gue cara main gue taktis segini terus lu pergi. Tapi lu ada di antara kita, lu ada berada di antara kita dan lu ada ya lu ngerasakan apa yang kita rasakan ya, betul-betul lu ikutan lari, lu ikutan passing bareng-bareng sama kita. Jadi sebenarnya itu juga Ole juga terus Mourinho juga begitu gitu maksud gua. Mourinho mungkin lebih kepada teoritisnya ya. Tapi kalau ya Mourinho juga ada di situ. Cuman maksud gue ngerti kenapa dulu di Ajax tuh dia begitu dekat sama pemainnya. Jadi ya mungkin maksud kok he spend more time with the team instead of the media. Instead in front of the media telling something segala macam gitu. Itu mungkin maksud kau dulu. Cuma ini yang aku perhatiin bahwa seolah-olah dia ngerkatin nih. Mungkin di dalam selama jalan pramusim, tur ini segala macam mungkin dia udah ngomong misalnya ntar kalau media ngomongin
Ronaldo gini udah cuekin aja ya, yang penting kita aja dulu sekarang. Mungkin begitu kali dia ngomong gitu. De Jong, bisa udah jadi. tenang aja, kita pokoknya yang ada aja dulu, ini kita sikat. Mungkin gitu kali ya. Itu menenteramkan suasana tim gitu terkait isu-isu di luar gitu. Karena kan nggak ada tuh statement dari pemain gitu ya, atau berita yang bisa diangkat bahwa misalnya si Anu ngerasa Ronaldo jadi anak emas gitu, kayaknya nggak ada juga gitu ya. Itu cuma yang diangkat-angkat sama netizen sendiri kayaknya gitu. Dan omongan lu yang dulu pernah lu sebut-sebut sekarang jadi terbukti, Wat. Yang lu bilang bahwa Manchester United itu isinya berita-berita nggak penting, apa sampah semua itu karena internal kan. Lalu lihat dong sekarang. Bentar, stop di situ. Coba. Ini kita udah 200 lebih. Di mana aku pernah salah, Pet? Iya, nggak usah kok pancing, nanti aku ingat-ingat. Nah, enggak, iya silakan. Nggak, cuman maksudnya, lo lihat dong sekarang, bahwa kualitas lo sebagai pemain sepak bola itu sebenarnya hanya bisa lu buktiin di lapangan. Nggak usah ada omongan, nggak usah apa. Dan terbukti kan, seorang Jesse Lingard, bahkan klub yang baru promosi aja cuma mau ngasih 1 tahun kontrak, cuy. Dan itu gue yakin banget itu agennya udah ngemis tuh. Ini udah menjelang awal musim. Gua gitu loh. Tolonglah, soalnya di West Ham tiba-tiba nggak mau ngambil. Aston Villa nggak ada kabar. Gajinya berapa cuma? Setengahnya juga nggak ada dari United. Juga. Dan dia yang kocak lagi kan ya itu pemain idola lu kan. Minta 330 di United, 160 di Juve diterima. Gila nggak? Sakit. Karena ya at the end of the day bener yang kayak lu bilang bahwa mereka klub-klub lain juga akan menilai lu waktu di Manchester United begini. Seperti apa gitu loh. Dan nanti gimana kalau lu di klub gua? Karena tololnya jajaran board, lu bisa meras. Gitu loh. Itu kenapa lu nyaman-nyaman aja nggak mau keluar dari United, gaji lu gede gitu loh. Lu gaji gede, boardnya goblok. Boardnya goblok gitu loh. Lu bayangin, Pogba kan udah gue bilang dari Januari dia bisa pindah kok kalau dia mau pindah. Iya. Kalau dia pindah dari Januari, juga, kan gitu. Bukan dipertahankan. Kalau dia pindah dari Januari, dia kehilangan 350.000 pound per week. Kalau dia pindah dari Januari, Januari 350.000 pound itu per week loh. Sebulan itu 1.400.000, 1.4 million. 1.4 million. Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan. It could be 7 million pound. In 5 months. Oke, 7 million pound. Kalau dia cabut dari Januari, itu it's gone. Dia pindah ke Juve kemarin misalnya Januari, lu cuma dapat 160. Setengahnya, lu kehilangan berarti sekitar 3,5 juta kasarnya lu kehilangan. Makanya jadi 3,5 juta pound itu lu hitung aja berapa rupiah. Jadi yang the Gobloks itu kan udah jelas nih, Board of United ya kan. Nah, dan sekarang mereka mau melakukan hal yang sama lagi. Dengan seorang Cristiano Ronaldo. Nah ini, ya mungkin kalau ini udah sangat debatable jadinya ya, karena ya memang ada lah kontribusinya ke klub, jelas ada. Ada, tahun lalu kan termasuk kita. Mungkin kalau nggak ada dia posisinya masih bisa di bawah gitu. Cuma masalahnya sekarang kan lu bukan primadona udah gitu loh. Nah, we are very thankful for what you did last season gitu loh. Ini kucing beneran dah. Sorry. Gitu. Tapi jadi bener kalau gue bilang sih kayak misalnya Cristiano Ronaldo ini, gue selalu pada prinsip akhirnya adalah at the end of the day no player is bigger than the club. Termasuk seorang Cristiano Ronaldo. Ya gue dulu betapa cintanya gue sama Wayne Rooney, tapi ketika dia tiba-tiba mau minta transfer pindah ke City lah, pindah ke Chelsea lah, itu langsung gue bilang dicadangin Sir Alex, gue bilang udah bener tuh, biarin itu bener aja, bagus tuh Sir Alex tuh, cadangin aja udah. Tapi akhirnya kemudian dia sadar, terus dia bikin gol spektakuler gitu. Jadi memang lu perlu yang gitu-gitu gitu loh untuk menyadarkan pemain lu gitu. Nah maksud gue itu dengan kondisi seperti saat ini, apalagi United ini kan seperti di bawah mikroskop banget ya akhir-akhir ini, apalagi nggak perlulah lu sampai yang terlalu berlebihan untuk ngurusin seorang Cristiano Ronaldo. Kalau menurut gue ya, if he wants to go, let him go. Dan kita juga sebagai fan nggak perlu menghujat dia. He's done more than any of the other players yang pernah kita puja-puja gitu loh. Jadi itu yang kayak pernah gue bilang di Retro Plus sama waktu itu di box bahwa
sebagai fans lu nggak punya hak kok nahan Cristiano Ronaldo. Kalau dia mau pergi ya udah, nggak apa-apa, itu hak dia. Kita cuma bisa bilang thank you gitu loh. Thank you, karena dia punya pertimbangan kan, dia harus menafkahi keluarganya segala macam. Ya lu kontribusi lu apa? Cuma langganan MU TV doang atau langganan buat ini atau beli jersey satu gitu. It's not enough for him gitu loh. And at the end of the day, he's done more for this club than anyone rata-rata has ever tried to do gitu loh. Gitu. Jadi menurut gue sih dari sisi itu thank you. Tapi di sisi lain juga lu nggak perlu mempertahankan dia juga sampai segitunya gitu loh. It's over when it's over. It's over. Thank you, it's over when kan it's over gitu. Udah. Iya. Jadi ini bukan move on. Ini bukan lagunya Lenny Kravitz, it ain't over till it's over gitu loh. Enggak, it's over when it's over. Udah selesai. Gitu. Terima kasih Cristiano Ronaldo. Cuma memang satu yang gue pikirkan adalah kalau sampai dia pindah ke rival United di Premier League, I think for the first month I can take it. It will be hurt gitu loh. Kalau misalnya benar dia pindah ke Chelsea gitu ya, atau dia pindah ke Arsenal misalnya gitu loh. Kalau dia pindah ke Arsenal gitu. Sih gue ketawa sih. Asli gue ketawa. Gitu loh. Enggak, ini kan jadi Arsenal, teman gue ketawa. Gue di titik yang ya udahlah, kalau mau pindah lu pindah lah. Cuma karena gue nggak punya hak untuk atau untuk menentukan atau memberi opini sebagai fans. Oh lu jangan, enggak, gue nggak punya hak di situ gitu ya. Cuma kalau emang lo mau pindah, kalau boleh gue saranin gitu. Kalau boleh nih, gue berharap lu pindahnya di luar Premier League gitu loh. Itu ya kalau gue sih ngarepin dia ke Atletico ya. Ya, jujur aja. Walaupun mungkin fans Madrid Madrid mungkin yang jadinya misu-misu kan gitu. Paling Rizky nanti di postingan Rizky kan. Gitu. Oh, Rizky olah bola ya. Iya, olah bola. Karena kan dia cinta banget sama Real Madrid. Jadi kalau gue sih itu. Peminder juga sekaligus kan. Your legend is now playing for the other side. Cuman bagi gue tuh ya it's too much lah kalau yang kayak gitu. Plus lagi menurut gue tridente kita yang saat ini ya Sancho, Martial dan Rashford untuk sekarang ini they're playing well untuk selama preseason. Kita nggak tahu nanti di liga seperti apa. Cuman if you don't give the space untuk mereka berkembang gitu ya, dan menyatukan linknya mereka, chemistry-nya akan bakal pernah terbentuk kan gitu. Jadi you need to give them time. Betul. Demikian juga dengan seperti kayak kan orang bilang ini De Jong tadi yang kita bahas juga. Cuman kalau gue pribadi mungkin gue naif banget lah berpikir gini. Cuman gue seneng kalau De Jong nggak masuk ke MU. It makes room for modelan kayak Charlie Savage dan Zidane Iqbal untuk punya room dan punya kemungkinan untuk bermain kan gitu. Jadi bagi gue it's okay, it's fine. Toh lu sekarang udah punya Eriksen nggak mungkin lo harapkan sebagai pemain nomor 10 lagi atau playmaker di depan lagi. Dia bahkan mungkin bisa jadi pelancar bola dari belakang menuju Bruno. Ya kalau gue bilang itu dia bisa bermain sebagai regista gitu loh. Nomor 6-nya United. Nomor 6-nya and it would be perfect for the club. Karena lu bisa kombinasi lagi pemain muda dengan pemain tuanya lagi, senior dan young people. And we have so many good young midfielder, problemnya kan gitu. Lu punya Garner loh. Yang Garner musim lalu single-handedly ngangkat Nottingham Forest kan gitu. Nggak single-handedly lah. Ya, maksudnya kontribusinya besar. Itu kontribusinya cukup besar gitu loh. Dan untuk seorang youngster bisa berkontribusi sebesar itu if you don't have a spot for him on the first team this season, itu lu udah salah banget. You have to give him a credit gitu loh kalau gue. Jadi dan Pere lu masih butuh ngerampingin squad lu gitu loh. Kalau menurut gue ya. Betul. Lu plus ditambah musim depan kita nggak usah gue nggak mau terlalu jauh sih. Cuman maksudnya gue kebayang aja musim depan lu masih akan kedatangan satu lagi pemain yang musim lalu menjadi pemain muda terbaik di U21 lu, Alvaro Fernandes. Dia juga midfielder kreatif, man. Alvaro Fernandes. Ada pemain muda kita namanya Alvaro Fernandes baru-baru musim ini. Gue di ingatnya Pelistri sama Garnacho. Ada namanya Alvaro Fernandes. Musim ini dia dipinjamkan ke Preston North End, PNE. Dan menurut gua musim depan dia balik. Musim lalu dia yang the best, man. He's the best U21 gitu loh. Lo bayangkan dengan squad yang kemarin menjuarai FA Cup dengan begitu banyaknya talent yang di dalam itu, termasuk Zidane Iqbal di dalamnya dan Charlie Savage. Sekarang lu musim depan lu akan dibikin lebih pusing lagi dengan dibaliknya Alvaro Fernandes. Fernandes Carreras. Jadi menurut gua the quality is there. Cuman sekarang
Kalau lu terus tumpukin pemain-pemain senior yang punya kemampuan, you'll never have the spot for these players untuk main di tim United ini. At the end of the day, lu akan menjadi tim yang cuma menternakkan pemain, tapi tidak menjaganya pada saat dia udah mulai dewasa. Kasarnya gitu. Betul. Sayang betul. kan, gitu. Karena kita kan banget. terkenal dari dulu dari akademi mentas terus masih bisa rutin di tim utama. Betul. Gitu ya. Gitu itu sih menurut gue. Sama yang menarik ya itu nanti gue benar-benar nunggu 2 minggu lagi berarti mulai IPL ya. Yes. Ya minggu ini terakhir kan. Minggu ini terakhir kan. Minggu ini ya, Charity Shield kan. Sabtu minggu ini kan kita masih friendly nih sama Atletico sama Rayo. Habis itu the next week ya kick off pertama kan, dengan lawan Brighton. Minggu ini kan juga udah Charity Shield kan gitu. Betul. Loh. Jadi gue sih benar-benar sangat penasaran ngelihat United under Ten Hag sekarang dengan pemain-pemain barunya. Terus Eriksen kita kasih marga Karo lah udah. Karena kan kemarin aku udah jelas lah. Ten Hag kan udah kemana Ten Hag kita kasih marga apa jadinya? Hasibuan ya? Hasibuan. Oh ya ETHH. Jadi, ya oke. ETHH kan. Jadi apa? Eriksen apa mau dikasih? Kalau kita kasih Ginting kan Ginting lagi naik daun kali ya kan. Tadi kan janganlah kan aku ya kan. Kita kasihlah marga mama aku ke sana dulu ya. Barus dulu kita kasih ya. Oke. Jadi Christian Eriksen Barus. CEB. Oh cakep itu CEB. Paten. Ya. Dan salah satu siapa? Lisandro. Nah itu aku bingung karena satu aku belum lihat dia main juga kan. Aku takutnya kasih marga yang bagus. Toto kayak Jones. Ya tadi aku kepikir mau kasih Toka Torop, cuma ya udahlah ya. Kita Toka Torop. Kalau nggak Purba, kan belum ada. Purba boleh, Purba cocok tuh. Karena Purba bisa di Karo, bisa di Bata. Iya, tengah-tengah dia, netral dia, gitu. Jadi kita tunggu aja jadi ya kalau Lisandro. Lisandro kita tunggulah, 1 game dulu lah. Dan game pertama kita itu kan kebetulan memang kayak farewell juga buat Eriksen kepada Brighton. Mengucapkan terima kasih juga kan karena itu first game kita away di Brighton. PA dia kalau mau farewell Brentford to me. Brentford ya kok Brighton sih makanya kok Brighton sih. Tapi first game kita emang lawan Brighton. Gimana sih lu? Brentford. First game kita bukannya Brighton ya? Brentford. Kacau kau. First game kita tuh coba cek. Brighton benar kalau nggak salah. Inilah kalau nggak ada Minpor kan. Kau lah kau marah-marahin terus Minpor. Minpornya hari ini ngambek. Bener Brighton PA tuh kan. Brighton game pertama. Brentford jadi, tuh game kedua. Ya. Tapi ya itulah jadi salah satu. Baru home lawan Liverpool. Kedua Brentford ya. Lawan siapa? Liverpool home main ketiga. 4-0 lagi tuh. Menang MU 4-0 lagi. Tenang aja. Udah sombong. Baru sekali menang besar langsung sombong. Gawan. Ampun. Nah, kau tengok ya nanti lawan Liverpool. Kau tengok ya. Kalau Liverpool menang lagi, ku bikin lah betulan kaos itu 8-0 ku bikin. Maksudnya? Kan kita udah menang 4-0. Kan kemarin dia bikin orang itu 9-0 kan. Yang kita kalah 2 kali home and away. Total kan 9 gol. Bangga kali orang itu bikin baju itu sampai dipakai pas waktu di Thailand kan banyak yang pakai baju itu di belakangnya di nomor punggungnya 9-0 itu kan dengan nama pemain pencetaknya. Jadi kalau kita menang lagi, bodoh amat kemarin cuma friendly, tetap aja gue bikin 8-0 kalau kita menang 4-0 gitu. Pet, tidak baik menyimpan dendam. Aku nggak dendam. Okay. Aku nggak dendam. Anyway, jersey keren ya. Oh iya. Thank you Bang Gusti Negara, Bang Gusti. Saya waktu itu, aku akan nggak inget loh. Aku ini pembicaraan udah lama banget dulu kita ngomongin soal Utrecht, tentang coaching kan apa semua. Terus aku bilang, Bang kalau lo misalnya bisa dapat jersey apa aja dari Liga Belanda, lo minta ya apa? Gue bilang lucu-lucuan waktu itu. Ya gue minta Utrecht lah biar gue bisa pakai di depan coaching. Utrecht. Makanya pas waktu datang ini, gue bilang, dia waktu kita yang terakhir Zoom meeting, siaran dengan Gusti juga kan sempat bilang kan, Bang, yang dulu kita bicarakan udah ada ya Bang. Gue bahkan gak inget tuh apaan sih gitu. Makanya pas waktu datang, Utrecht. Thank you banget ya Bang Gusti ya. Cuman karena dia polos banget, ya. Dia makanya gue agak nunggu dari tadi. Oh dia sponsornya T ya, Tarigan ya. Ngeri ya Utrecht ini ya. Tarigan. T Tarigan kan. Tarigan mobile. Ngeri.
Ngeri Kalakaru ini, Pak. Ngeri Kalakaru. Cuma memang karena dia polos banget kan. Merahnya ya ada sih, ini ada motif-motif gitu. Jadi aku tuh kalau pakai ini kebetulan lagi agak-agak semok kan. Betul-betul kayak pisang saleh gitu. Kelihatan kali bentuk-bentuknya, makanya dari tadi aku nunduk-nunduk kayak gini daripada nanti takutnya kena sensor sama badan sensor negara. LSF bukan badan sensor negara. Gitu. Jadi rekap dari hasil pramusim so far fans ya kalau gua sih cukup menyenangkan ya. Yang gue lihat sebenarnya dari sisi pola sama aja, masih 4-2-3-1 juga dipakai kan gitu ya. Cuma memang ada beberapa intensitas yang berubah, terutama pressing pemain-pemain gitu ya, pressingnya lebih kolektif lah kan gitu, nggak sporadis gitu loh. Kemudian udah nggak lama-lama lagi nahan bola gitu ya, benar-benar satu sentuhan lepas gitu ya, plus finishingnya Martial mulai balik gitu, terus ya Rashford juga udah mulai bikin gol, dan semoga ini menjadi musim pembuktiannya Sancho itu sih kalau gue lihat, karena so far selama 4 pertandingan United ini Sancho yang cukup bisa dibilang cukup bersinar, dan Bruno sendiri tidak terlalu menonjol, tapi juga bisa dibilang tidak banyak melakukan kesalahan passing ya, nggak maksa yang berapa kali dulu kita lihat yang sok passing panjang nyangkut ngebahayain ke pertahanannya sendiri gitu. Ini so far nggak ada, bahkan dia berani turun jemput segala macam gitu, main pendek segala. Jadi kalau gue sih ngelihatnya semoga menjadi satu it's a good sign gitu, masuki musim baru. Masih ada dua game lagi di mana nanti Ten Hag menurut gue pasti akan mencoba si Eriksen dan mungkin akan mencoba memainkan mungkin salah satu nanti yang jadi uji cobanya yang benar-benar menurut gue uji coba ya lawan siapa? Atletico besok gitu. Karena Atletico, ya? You were going to place a team yang lawan Atletico besok. Karena ini tim yang tidak bermain di Liga Lu, tapi juga bukan, kalau kan kemarin kan kita ketemu sama Melbourne Victory, teman-teman. Let's be realistic juga lah ya. Kualitas Melbourne Victory nggak akan bisa menyamakan kualitasnya MU. Tapi kalau gue bilang Atletico itu akan menjadi ujian, salah satu ujiannya. Iyalah, maksudnya selevel lah. Ya, selevel. Ya Liverpool ya, juga kalau Liverpool kan ujian, cuman ya selevel, tapi kan baru partai pertama gitu. Mungkin banget, juga gitu. Liverpool pemainnya masih belum fit, belum apa semua, belum gitu. jalan juga, belum terlalu siap mungkin kan gitu, kita kan nggak tahu. Karena Andy Nunes juga ya masih belum jadi. Bukannya Darwin Carroll namanya? Oh, nggak tahu gue. Nama dia Andy Nunes apa Darwin Carroll? Gue belum paham gue. Yang pasti kita tunggu bolanya turun dari bulan ya. Baru kita udah kan dia udah bikin 4 gol kemarin. Ya. Jadi ya kita lihat aja di medan pertempuran sesungguhnya, karena ya mungkin flop karena kan masih butuh adaptasi dia sama tim baru segala macam. It takes time untuk jalan. Takes time. Ya kita lihat aja gitu. Kalau ngelihat prolifiknya dia di Benfica ya cukup ngeri kan gitu. Maka ini sawah yang baru nih gitu. Bisa nggak lu baca? Kalau prolifiknya di Benfica ya Bruno Fernandes juga dulu ngeri di Porto. di Porto. Sporting. Jadi Sporting kok Porto. Ya. Jadi kalau kita lihat besok di lawan Atletico dan lawan Rayo, tetap menurut gua sebuah challenge of its own. Tapi ya balik lagi, walaupun banyak yang bilang ini cuma friendly apa semua friendly, gue senang banget yang statement dari seorang ETH yang disampaikan oleh Christian Eriksen di interviewnya kemarin, bahwa ETH ini tidak peduli ini friendly atau tidak. He wants to win every single game. Dan Sancho juga mengatakan ketika lu mendengar itu datang dari manajer lu, bahwa ketika friendly aja dianggap serius sama dia, you know that manager is for business gitu loh. Dia betul-betul datang juga nggak main-main gitu. Dan bagi gue tuh that's a good sign. Karena setiap kemenangan yang lu raih di setiap pertandingan itu, mau itu uji coba ataupun partai Piala Liga atau apapun, meningkatkan moral dan kepercayaan diri tim lu gitu loh. Lu perlu itu. Gitu. Every team needs that gitu. Betul. Gitu. Dan mungkin gimana enggak? Ya kita lihat aja lah ya, minggu depan Liga Inggris sudah mulai main gitu kan. Udah langganan video belum? Gue sih udah langganan, cuma ternyata kan untuk yang gue udah langganan video itu udah dari 3 tahun terakhir kali. Ya enggak, maksud gue sampai lupa gitu. Itu sama yang sih Premier League enggak. Jadi lagi. ternyata kalau untuk Premier League lu mesti langganan lagi gitu. Nah, kemarin gue habis ngobrol-ngobrol, better yang sekarang di stop dulu.
lu berhentiin, lu ambil langganan yang Premier League karena itu juga dapat semua daripada lu double gitu. Kemarin Billy kalau nggak salah siapa gitu yang bilang, gue lupa. Ya, jadi yang kemarin gue ada gitu. Coba dicek dulu Pak Prot gimana video biar anda tahu gitu. Kan kayak sohib kita di Mola kemarin. Itu aja. So jangan lupa hari ini pada saat Zoom ini kita sedang melakukan Zoom ini, PSMS nanti akan main jam 7 melawan PSG. Congratulations ya, kemarin udah kemenangan pertamanya lawan Karo United. Piala Edi Rahmayadi ya, 1 poin itu bisa juara udah PSMS gitu ya. Semoga bisa juara sehingga bisa mengangkat moral tim karena selama uji coba kemarin juga hasilnya sebenarnya nggak terlalu bagus gitu sampai akhirnya di turnamen Piala Edi Rahmayadi ini bisa membuktikan diri. Mudah-mudahan. Aku juga agak salah tadi kalimatku ya. Aku bilang congratulations PSMS sudah ngalahkan 1-0 kemarin Karo United. Salah juga aku. Karo FC semangat terus. Nama Bang Ucok kok nanti. Makanya. Gitu. Cuma ya sebelum ini teringat aja gue emang orangnya bukan pendendam. Gue cuma mau nyampaikan aja kepada mereka yang dulu sering teriak-teriak banding-bandingan pembicaraan kami dengan seorang bule yang bernama Golkan Bridge itu kan. Makan kalian tuh Golkan Bridge itu. Emang ada. Lu lihat lah. Akhirnya banyak yang dulu tahu apa dua bapak-bapak ini katanya. Bapak-bapak ID gitu, Pak. Gak penting itu udah gitu. Yang penting kan banyak yang dibilang kosong itu kejadian. Gak percaya. Nanti kalau terbilang kita tuh sering WhatsAppan sama orang dalam, nggak percaya orang nih ring satunya. Udahlah. Oke, udah itu aja. Nggak usah lama-lama. Patrick masih butuh istirahat. Gue juga. Lagi ya yang udah mendoakan sama ini. Ya. Oke, thank you. This is me Fuad signing off. This is Patrick. And Patrick, see you in the next episode. Bye. Snoop Dogg. Gue udah tahu sekarang.